Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatan Pragowicaksono dengan NIM 103022300070. Dan hari ini saya akan menjelaskan tugas CO1 kalkulus. Ya, di soal pertama ini kita mempunyai sebuah grafik linear dengan 3 soal ya, yaitu yang pertama tuliskan 3 titik yang dilewati oleh garis tersebut, dan B hitunglah gradien garis tersebut, dan C tentukan persamaan garis tersebut. Yang bisa kita lakukan pada A ini adalah kita bisa menentukan titiknya ini dari garisnya ini ya. Garis yang bisa titik yang bisa membuat sebuah garis, yaitu ada min 2,0 yaitu di sini. Yang kedua 1,3 yaitu di sini. Maaf, maksudnya min 1,3. Lalu 0,6 di sini. Perlu kita ketahui kalau min 2 itu adalah X dan 0 itu adalah Y ya. Di sini juga sama, ini X, ini Y, dan ini X, ini Y. Dan yang B, hitunglah gradien garis tersebut. Di sini kita bisa menggunakan rumus gradien ya, yang dimana rumusnya itu adalah M sama dengan delta Y dibagi delta X. Atau bisa dijabarkan yaitu Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, kita menggunakan dua titik ini ya. Jadi ini min 2,0 adalah X1 dan Y1 0,6 adalah X2 dan Y,2. Lalu kita substitusi sehingga hasilnya akan menjadi 6/2. Lalu kita sederhanakan dan hasilnya akan berubah menjadi 3. Dan yang C, tentukan persamaan garis tersebut. Di sini kita bisa menggunakan rumus persamaan garis, yang dimana rumusnya itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M atau gradien dalam kurung X dikurang X1. Lalu ini kita bisa substitusi ya. Y1-nya itu kan 0 dan X1-nya itu min 2. Kita substitusi, jadi hasilnya Y dikurang 0 sama dengan M-nya itu 3 ya. 3 dalam kurung X dikurang minus 2. Ini kita bisa kali pelangi sehingga hasilnya akan berubah menjadi Y sama dengan 3X plus 6. Atau bisa juga kita ubah menjadi 3X kurang Y tambah 6. Lalu, di soal kedua, diketahui grafik sebuah fungsi akar Y sama dengan fungsi X akar AX plus B. Dengan soal A, tuliskan 3 titik yang dilewati oleh grafik fungsi akar tersebut. Dan B, hitunglah nilai A dan B. C, tentukan domain fungsinya. Yang A, ini kita bisa kerjakan seperti tadi ya. Kita cari titik yang bisa membuat garis, yaitu ada min 1,0 di sini, min 1,2 di sini, dan 7,4 yaitu di sini. Nah, soal yang B, hitunglah nilai A dan B. Jadi di sini kita bisa menguji titik pertama dan titik kedua, yaitu titik pertamanya min 1,0 dan titik keduanya adalah 1,2. Kita bisa mengerjakan titik pertama dulu, yaitu min 1,0. Min 1,0 ini kita masukkan ke dalam, kita substitusi ke dalam fungsi f(x) akar ax plus b, sehingga dia akan menjadi 0 sama dengan akar min 1a plus b. Untuk menghilangkan akar ini, kita bisa menjadikan ruas sebelahnya itu kuadrat ya, sehingga akar ruas sebelahnya akan menghilang. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil A sama dengan B. Lalu setelah itu kita bisa uji titik kedua, yaitu kita substitusi sehingga hasilnya 2 sama dengan akar A plus B. Nah, di sini A plus B itu sama dengan 4 kan ya. Nah, di uji pertama ini A sama dengan B. Sehingga A plus B, A sama B-nya ini hasilnya nominal angkanya itu sama. Karena ini A tambah B 4,
Berarti masing-masing itu adalah 2. Sehingga A dan B ini hasilnya A dan B itu masing-masing 2. Nah, yang C, tentukan domain fungsinya. Karena kita tadi sudah dapat ya, A dan B itu sama dengan 2. Kita bisa substitusi kalau dalam fungsi ini ya, fungsi fx akar x ax plus b. Sehingga dia akan berubah menjadi akar 2x plus 2. Perlu kita ketahui kalau di dalam fungsi itu sebuah akar akan berubah menjadi lebih besar sama dengan 0. Sehingga setelah disubstitusi, kita akan ubah dia menjadi akar lebih besar sama dengan maksudnya kita masukkan menjadi lebih besar sama dengan 0. Sehingga menjadi 2x plus 2 lebih besar sama dengan 0. Lalu ini kita bisa pindahkan ruasnya ya. 2x lebih besar sama dengan 2 min 2. Kita pindah ruaskan, ini kita bisa bagi menjadi x lebih besar sama dengan min 1. Sehingga hasilnya ini akan menjadi x adalah bilangan real dengan x lebih besar sama dengan min 1. Kita bisa juga ubah menjadi seperti ini ya. Dan ini kenapa kurungnya berbeda? Karena di sini ada lebih besar sama dengan. Min besar sama dengan itu tidak dibolongkan sehingga dia menjadi seperti ini. Soal ketiga, diketahui grafik sebuah fungsi nilai mutlak Y sama dengan fungsi X sama dengan mutlak AX ditambah B dan ditambah C. Dengan soal yaitu yang A, tuliskan 3 titik yang dilewati oleh grafik fungsi akar tersebut. B, hitunglah nilai A, B, dan C tentukan domain fungsinya. Yang A ini kita masih memakai cara yang sama ya di sebelum-sebelumnya, yaitu kita tinggal cari cari titik yang bisa membuat garis. Jadi ini ada 2,1, ini titik tengah ya. Titik pertamanya itu 0,5 dan terakhirnya adalah 4,5 di sini. B, hitunglah nilai A, B, dan C. Untuk ini, kita bisa menggunakan titik pertama yang ini dan titik tengah yang 2,1. Kita bisa menggunakan juga memakai rumus persamaan garis, yaitu rumusnya itu Y dikurangi 1 sama per Y2 min Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Kita bisa substitusi sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Y min 1 dibagi 5 min 1 sama dengan X min 2 dibagi 0 min 2. Setelah kita sederhanakan, setelah disederhanakan, dia akan menjadi Y min 1 sama dengan min 2X plus 4. Ini bisa kita pindah ruaskan ya. Jadinya Y sama dengan mutlak min 2X plus 4 dengan plus 1. Nah, karena di sini mutlak, maka semua bilangannya akan menjadi real. Kenapa? Karena mutlak itu kan akan selalu menjadi positif. Dan itu merupakan polinom. Dan soal terakhir, yaitu diketahui grafik sebuah fungsi setengah lingkaran Y. Fungsi X sama dengan akar X kuadrat ditambah BX ditambah C. Dengan soalnya adalah A, tuliskan 3 titik yang dilewati oleh grafik fungsi akar tersebut. B, hitunglah nilai A, B, dan C tentukan domain fungsinya. Yang A masih sama, kita memakai cara yang sama ya. Jadi kita cari titik yang bisa menyambungkan garis. Jadi ini min 3,0, ada 0,3 dan 3,0. Dan B, hitunglah nilai A, B, dan C. Jadi kita bisa substitusi hasil-hasil titiknya ke dalam fungsi akar AX kuadrat ditambah BX tambah C. Kita coba substitusi titik pertama. Kita substitusi, dia akan menjadi seperti ini. 0 kuadrat, karena 0-nya ini merupakan Y ya. Maksudnya ya, 0 adalah Y. Lalu akar A dikali min 3 kuadrat. Min 3 ini kan X di sini ya. Jadi ditambah
sama B dikali min 3 tambah C. 0 kuadrat, sehingga dia hasilnya akan menjadi ini. 02 sama dengan 9A ditambah minus 3B dan ditambah C. 0 kuadrat ini hasilnya tetap 0 ya, jadi tidak apa-apa kalau tulis juga nggak apa-apa. Lalu persamaan kedua, lalu titik kedua 0,3. Kita substitusi sehingga hasilnya akan 3 sama dengan 3 akar 2 sama dengan C. Nah, kita sudah mendapatkan C di sini ya. Jadi yang B ini kita ingin mencari ABC-nya kan. Jadi C-nya sudah dapat, lalu kita bisa lanjutkan ke dalam titik ketiga, yaitu 3,0. Dia sama dengan titik yang pertama, dia akan menjadi seperti menjadi 9A plus, ini maaf ada 2 ya, 9A plus maaf, 9A ditambah 3B dan ditambah C. Untuk mencari A dan B, kita bisa mengeliminasi persamaan min 3,0 dan 3,0. Karena kita ingin mencari A dan B-nya ya. Jadi yang pertama kita bisa mengeliminasinya. Kita ingin mengeliminasi, kita ingin mencari A dulu ya. Karena ini min 3B dan ini plus 3B, maka kita bisa menjumlahkannya sehingga 3B akan menghilang atau habis. Jadi kita jumlah sehingga dia akan menjadi 18A ditambah 18 sama dengan 0. 18A sama dengan min 18 dan 18A pindah ruas menjadi min 18 per 18 sehingga hasilnya menjadi min 1. Lalu persamaan yang kedua. Lalu persamaan 2 kita bisa mencari si B-nya ya. Karena ini min 3B dan plus 3B. Karena kita ingin mencari B, maka A-nya harus kita eliminasi. Kita hilangkan dengan cara dikurang. Sehingga 9A akan menghilang, dan 9 dikurang 9 akan menghilang juga. Jadi ini menjadi 6 min 6B sama dengan 0, dan B min 6B dipindah ruas menjadi 0 per min 6. Nah, karena di sini pembilangnya 0, maka dia hasilnya nggak ada atau 0 ya. Lalu selanjutnya, kita bisa substitusi hasil A, B, C ke dalam fungsi. Jadi tadi fungsinya adalah, akar AX kuadrat tambah BX tambah C. Setelah kita substitusi, maka dia akan menjadi akar min X kuadrat tambah 9 atau akar 9 min X kuadrat. Nah, karena ini akar, maka dia lebih besar daripada 0. Setelah dibuat seperti ini, kita bisa faktorkan ya. Jadi 3 min X, 3 plus X, atau 3 min X menjadi X sama dengan min 3, dan 3 plus X menjadi X sama dengan 3. Nah, ini kita bisa buat garis bilangannya. Lalu mengapa ini bisa min, dan ini bisa plus, dan ini bisa min? Karena jika kita memasukkan 3, di sini, dia hasilnya akan 0. Karena hasilnya 0, kita menggunakan titik uji yang lain, yaitu titik uji lebih besar daripada 3, seperti 4. Nah, 3 min 4 ini kan hasilnya min 1 ya. Dan 3 plus 4 hasilnya 7. Kalau dikali, dia akan menghasilkan minus. Sehingga di sini menjadi minus. Kalau di sini minus, maka di sini akan berganti-gantian jadi minus, positif, dan minus. Berbeda lagi kalau misalnya ini akar kuadrat. Kalau kuadrat, kemungkinan besar hasilnya tidak akan seperti ini. Dia bisa berbeda-beda. Nah, karena di sini lebih besar daripada sama dengan 0, maka yang dikotakkan adalah yang lebih besar atau positif. Jadi kotaknya akan menjadi seperti ini. Sehingga hasilnya itu akan menjadi X merupakan bilangan real dengan X lebih besar sama dengan min 3 dan X lebih kecil sama dengan 3. Mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dimengerti oleh semua penonton yang menonton ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.